seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini Minggu tanggal 29 Mei tahun 2022. Karena anugerah Tuhan kita masih diberi kesempatan hidup dan dapat beribadah, melayani Tuhan. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun untuk saudara-saudara yang ditambahkan usianya oleh Tuhan. Semoga saudara sehat, rohani dan jasmani. Tambah cinta Tuhan Yesus. Diberkati dalam semua usaha yang saudara kerjakan bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Saudara, hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 98. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, terima kasih karena anugerah Tuhan. Kami ditolong Tuhan 1 minggu lagi dan akan mengakhiri bulan Mei.
suka duka bergantian. Kami imani firman Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan. Asal kami mengasihi Tuhan dan hidup sesuai rencana-Mu. Bapa, mohon ampun buat semua dosa salah kami. Bapa, mampukan kami mengampuni orang yang merugikan, menyakitkan, bersalah kepada kami. Karena kami perlu diampuni Tuhan setiap hari. Hati kami haus lapar akan firman-Mu. Kami rindu belajar tentang kehendak-Mu dan mampu melakukannya dalam hidup sehari-hari. Tolong kami Bapa, mampukan kami. Kami buka hati kami seluas-luasnya. Kami terima firman Tuhan, urapi hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang kekasih, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 98 sambil kita mendengar dengan seksama dari Alkitab bersuara. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Saudara, Mazmur 98 bersifat nubuat. Berisi tentang nyanyian sukacita dan kemenangan. Karena apa? Yang pertama, karena Tuhan menganugerahkan keselamatan, penebusan dosa bagi orang Israel dan semua bangsa-bangsa di dunia. Tentunya yang mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan. Mari kita lihat di ayat 1. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Yang kedua, nubuat ini juga sudah digenapi melalui pencurahan Roh Kudus hari Pentakosta yang pertama kali
dicatat dalam Kisah Para Rasul 2 di kota Yerusalem. Hari Pentakosta itu merupakan awal penginjilan seluruh dunia bagi bangsa-bangsa. Mari kita lihat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11, lalu ayat 37 dan 3 sampai 39. Kisah Para Rasul 2 ayat 5 sampai 11. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka tercengang-cengang ya saudara. Lalu mereka bertanya kepada para rasul itu. Lihat kita ayat 37 sampai 39, Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia-karunia Roh Kudus." Ayat 39, "Sebab bagi kamulah janji itu, bagi orang-orang yang ada waktu itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Jadi termasuk saya dan saudara, termasuk anak cucu kita, dan orang-orang di segala zaman, di segala tempat, dikatakan sampai ke ujung bumi. Jadi saudara-saudaraku, yang pertama tadi, nubuat sudah digenapi. Penebusan, keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di kayu salib bagi semua orang yang mau menerima. Yang kedua, nubuat ini juga sudah digenapi melalui perayaan Pentakosta yang pertama. Orang-orang itu pulang ke kampung halamannya. Mereka memberitakan Injil. Mereka mendirikan gereja. Gereja Roma menurut sejarah didirikan oleh mereka-mereka ini. Bukan oleh rasul, tapi orang-orang yang pulang ke kampung halamannya, ke Roma. Mereka memberitakan Injil. Banyak orang diselamatkan. Mereka mendirikan gereja. Nah, pemberitaan Injil belum selesai sampai hari ini karena Tuhan belum datang kembali. Pemberitaan Injil melalui segala cara, melalui segala media, ya, melalui internet, melalui satelit, melalui apa saja, sampai ke ujung bumi. Sekarang ini sedang berlangsung. Puji Tuhan, nyanyian sukacita, nyanyian kemenangan yang bersifat nubuat, ada yang sudah digenapi, ada yang sedang digenapi. Luar biasa bukan? Saudara-saudara, Tuhan itu penuh belas kasihan dan keadilan. Tuhan memberi anugerah keselamatan bagi yang meresponinya. Dan Tuhan akan memberi keadilan bagi yang menolak anugerah itu. Bagian saya dan saudara, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Bagaimana agar nubuat ini bisa digenapi dengan tuntas. Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ini bagian kita. "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi."
Saudara, tujuan utama seseorang menerima baptisan Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus adalah untuk menerima kuasa, mendapat kemampuan, keberanian, semangat yang bernyala-nyala untuk mengasihi Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, dan menaati kehendaknya. Tuhan mau kita menjadi saksi dalam perkataan dan perbuatan tentang kasih dan kuasa Tuhan yang kita alami. Supaya banyak orang yang tadinya tidak kenal Tuhan Yesus menjadi kenal Tuhan Yesus. Banyak orang yang tadinya terhilang hidup di dalam dosa dapat dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mereka bertobat, berbalik kepada Tuhan Yesus. Diajarkan untuk menaati firman sehingga memperoleh anugerah keselamatan. Seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus pasti akan mempunyai keinginan menggebu-gebu melakukan kehendak Tuhan. Pasti rindu menjadi hamba Tuhan. Artinya orang yang selalu taat, melakukan kehendak Tuhan. Bukan soal profesi, saudara. Karena ada profesi hamba Tuhan, tetapi tidak benar-benar hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang dimaksud adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, bersemangat, punya kerinduan. Bersemangat, mempunyai kerinduan, bernyala-nyala untuk menceritakan kabar baik. Rindu agar keluarganya, keluarga besarnya, teman-temannya, komunitasnya boleh diselamatkan. Sehingga Tuhan Yesus dikenal, diterima, dikasihi oleh banyak orang sebagai juru selamat dan Tuhan. Kita tidak memaksa, tetapi hidup kita menjadi saksi Tuhan. Orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan benar, dan akhirnya pada waktu dan cara Tuhan mereka akan memuliakan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan tekun berdoa untuk keselamatan jiwa-jiwa, bahkan mau mengorbankan segalanya, rugi, bahkan mati untuk nama Tuhan dipermuliakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus memberi otoritas seseorang untuk dapat memberitakan Injil dengan efektif, untuk menyembuhkan orang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tentu semuanya sesuai kehendak Tuhan. Kita tahu para rasul itu ada yang mati karena dibunuh, disalib, didera, dicambuk, digoreng. Ada seperti Yohanes sakit tua. Kuasa Roh Kudus menolong sehingga hidupnya efektif. Diberi kuasa mengusir roh-roh jahat. Ya. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus diberi kuasa, diberi talenta. Mari kita mengembangkan itu. Mari kita sungguh-sungguh rindu, Tuhan pakai hidup saya untuk bisa menyenangkan hatimu, berguna bagi banyak orang. Sehingga orang akan melihat dan mengenal engkau. Pakai hidup saya. Jadi hidupnya itu berpusat kepada Tuhan Yesus. Bukan berpusat kepada keinginan diri sendiri. Tidak. Seseorang yang dipenuhi Roh Kudus tentu dia akan tambah cinta Tuhan Yesus. Kalau kita bilang kita dipenuhi Roh Kudus tapi kita tidak tambah mengasihi Tuhan, tambah tidak melakukan firman, itu bohong. Baptisan Roh Kudus memperbaharui pribadi, karakter seseorang. Menjadi ciptaan yang baru. Diproses melalui segala keadaan. Agar akhirnya dapat tambah hari tambah serupa dengan Kristus. Saudara boleh lihat di dalam Roma 8 ayat 29. Kita dipilih, dikasihi Tuhan, ditebus oleh darah Tuhan untuk tambah hidup benar, tambah hidup benar, tambah hidup benar, tambah mulia, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, tambah mulia, tambah mempermuliakan nama Tuhan. Perhatikan kita, introspeksi kita, jangan kita tambah hari tambah mempermalukan Tuhan. Kalau kita bilang kita dipenuhi Roh Kudus, kalau kita rindu dipenuhi Roh Kudus, kita seharusnya tambah mempermuliakan Tuhan. Amin. Kita akan terus diproses melalui segala keadaan, terutama kesulitan hidup. Itu bisa menjadi alat Tuhan yang sangat efektif
agar karakter kita bertobat, berubah. Kita harus setia, taat pada firman Tuhan tiap hari. Sampai kita meninggal atau Tuhan Yesus datang menjemput kita yang percaya. Kita harus selalu siap bertemu Tuhan kapan saja. Karena kita bisa dipanggil Tuhan kapan saja. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan bilang sudah selesai, kita tidak bisa klaim. Karena otoritas ada di tangan Tuhan. Dan puji syukur pada Tuhan. Hati kita bersyukur, bersukacita. Kita karena Tuhan Yesus memberikan kita keselamatan. Tuhan Yesus memberikan kita penyertaan di dunia dan di akhirat. Ini Mazmur 98 bagian yang terakhir. Saudara bisa lihat. Ya, 98 bagian terakhir. Ada waktunya di mana sukacita, tidak ada susah, tidak ada air mata. Di sorga semuanya sukacita bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sebab itu tidak usah takut, hadapi tiap hari bersama Tuhan. Segala sesuatu yang di dunia ini sementara. Alkitab bilang seperti embun yang sebentar akan hilang. Mari kita hidup sungguh-sungguh bersukacita karena Tuhan menyelamatkan kita. Anugerah itu. Mari kita hargai anugerah itu dengan sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi saksi Tuhan. Agar kerinduan Tuhan sampai orang-orang di ujung bumi sekalipun dapat mengenal Tuhan. Kalau kita taat setia sampai akhir, maka kita akan bersukacita karena Tuhan. Tuhan menolong kita memasuki minggu baru dan bulan baru, Juni. Di dalam segala hal, kita berfokus untuk hidup mempermuliakan Tuhan. Patokan kita adalah firman Tuhan. Karena firman Tuhan, ya dan amin. Masalah apapun, mari kita hadapi bersama Tuhan. Kalau karena kesalahan kita, mari kita bertobat. Kalau bukan karena kesalahan kita, tentu ada maksud Tuhan supaya kita naik kelas. Tapi kalau itu karena kesalahan kita, mari kita bertobat. Mari kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Bersukacita karena Tuhan, bukan karena yang lain. Kalau yang lain terbatas dan bisa berbalik menjadi mengecewakan. Tapi bersyukur, bersukacita, bernyanyi, mengalami kemenangan karena Tuhan Yesus Kristus sudah baik, sedang baik, dan akan selama-lamanya baik. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia,
Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur. Karena Tuhan baik, kami bersuka cita. Kami bersyukur karena Tuhan menyelamatkan kami, mengampuni dosa kami. Karena Tuhan mengirimkan Roh-Mu yang kudus bagi kami untuk menolong, menghibur, mengajar, menegur kami, memampukan kami untuk menjadi saksi Tuhan di rumah kami, di komunitas kami, sampai seluruh ujung bumi boleh mengenal Tuhan. Pakai kami Tuhan, supaya hidup kami ini berguna bagi Tuhan dan sesama. Tuhan, apapun yang Tuhan kerjakan, proses dalam hidup kami berserah. Ampuni kalau itu karena dosa salah kami. Tolong buka jalan agar kami kembali dapat mengalami kemurahan Tuhan. Dan kami bisa bersaksi kepada banyak orang tentang perbuatan Tuhan yang ajaib. Bentuk kami untuk menjadi hamba-hamba-Mu, perempuan dan laki-laki. Curahkan kami Roh Kudus-Mu, agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang taat dan setia. Kami menghargai kasih-Mu, ajari kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami minggu baru, bulan baru, di dalam belas kasihan Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk semua anak sekolah minggu, anak remaja, para pemuda, kaum wanita, kaum pria, dan juga para pengerja Tuhan, hamba-hamba-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Supaya kami semua Tuhan, seperti apa yang dikatakan Yoel 2, ayat 28-29, bahwa curahan Roh-Mu yang kudus atas hamba-hamba-Mu, laki-laki dan perempuan, atas anak laki-laki dan perempuan, atas orang tua dan kami semua. Kami mau jadi hamba-Mu, kami mau melakukan kehendak-Mu, kami mau menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, mampukan kami menggenapi semua firman. Segala yang bukan dari Tuhan, segala yang tidak menyenangkan hati Tuhan, segala dosa kami mau tolak dalam nama Tuhan Yesus. Beri kami hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bersuka cita karena Tuhan, hati yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Segala perkara kami serahkan kepada Tuhan.
Ajarilah kami, tuntunlah jalan hidup kami. Kami berdoa sungguh-sungguh dengan percaya kepadamu Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh-sungguh terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal menolong saya dan saudara, memberkati hidup kita dengan cinta dan damai sejahtera apapun keadaan kita. Doa syafaat Tuhan Yesus menolong saya dan saudara berdiri teguh dan tidak goyah karena situasi apapun. Bahkan karakter kita terus dibentuk tambah serupa dengan Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus membuat kita menjadi kuat, kudus, taat, setia. Tuhan menolong kita minggu yang akan datang. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, tetap jaga prokes. Haleluya. Amin.